Halo Sobat BSA, jumpa kembali dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang Benteng Fredeburg, Yogyakarta. Disimak ya Sobat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat BSA semuanya. Benteng Fredeburg merupakan salah satu wisata sejarah yang ada di Yogyakarta. Benteng ini merupakan Museum Perjuangan Nasional Indonesia dan kini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi, baik itu mengenai seni, kebudayaan, juga ilmu pengetahuan sejarah. Benteng Fredeburg terletak tak jauh dari Keraton Kesultanan Yogyakarta. Lokasinya terletak di Jalan Ahmad Yani atau lebih dikenal dengan Jalan Malioboro karena lokasinya tepat di ujung Jalan Malioboro. Ini dibangun sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan Presiden Belanda kala itu, dengan dikelilingi oleh sebuah parit atau jagang yang sebagian bekas-bekasnya telah direkonstruksi dan dapat dilihat hingga sekarang. Benteng berbentuk persegi ini merupakan bastion atau menara pantau di keempat sudutnya. Benteng Fredeburg Yogyakarta berdiri terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Susuhunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa waktu itu. Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I, rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi, di balik dalih tersebut, maksud Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi dalam keraton. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan, dan blokade. Dapat dikatakan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan memalingkan muka memusuhi Belanda. Besarnya kekuatan yang tersembunyi di balik kontrak politik yang dilahirkan dalam setiap perjanjian dengan pihak Belanda seakan-akan menjadi kekuatan yang sulit dilawan oleh setiap pemimpin pribumi pada masa kolonial Belanda. Dalam hal ini termasuk pula Sri Sultan Hamengkubuwono I. Oleh karena itu, permohonan izin Belanda untuk membangun benteng dikabulkan. Pembangunan benteng pertama kali hanya mewujudkan bentuk sederhana, yaitu temboknya yang hanya berbahankan tanah, ditunjang dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu pohon kelapa dan aren dengan atap ilalang. Bangunan tersebut dibangun dengan bentuk bujur sangkar
yang di keempat ujungnya dibangun seleka atau bastion oleh Sri Sultan Hamengkubuwono keempat. Keempat sudut itu diberi nama Jaya Wisesa atau sudut barat laut, Jaya Purusa sudut timur laut, Jaya Prakasaningprang sudut barat daya, dan Jaya Prayitna sudut tenggara. Kemudian pada masa selanjutnya, gubernur Belanda yang bernama W.H. van Ossenburg mengusulkan agar benteng yang dibangun permanen dengan maksud keamanan yang lebih terjamin. Kemudian pada tahun 1767, pembangunan benteng mulai dilakukan di bawah pengawasan seorang arsitek Belanda bernama Insinyur Frans Hop, dan pembangunannya selesai pada tahun 1787. Setelah pembangunan selesai, benteng ini diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1867 terjadi gempa hebat di Yogyakarta dan mengakibatkan banyak bangunan yang runtuh, termasuk Rustenburg. Kemudian segera setelahnya diadakan pembangunan kembali benteng Rustenburg yang kemudian namanya diganti menjadi Vredenburg yang berarti benteng perdamaian. Hal ini sebagai wujud simbolis manifestasi perdamaian antara pihak Belanda dan keraton. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat BSA semuanya? Jika sobat-sobat BSA suka dengan video-video seperti ini, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sobat BSA semuanya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah BSA sediakan untuk sobat-sobat BSA. Sampai ketemu lagi ya. Salam sobat BSA. Selalu sehat dan tetap semangat.